bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian semua. Tolong diperhatikan ya. Rehan, Fani, Jihan, Rivaldo, Rizky, Dina, Vina, Rahman, Yogi, Farid. Farid izin. Ya, izin kemana? Sakit. Ya, Farid sakit. Reza. Ya, alhamdulillah. Yang sakit si Farid. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, sekarang siapa yang tahu kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, energi sumber energi. Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak, sumber energi terbesar di bumi, ada yang tahu sumber energi terbesar di bumi apa? Ya, matahari. Nah, energi sangat penting bagi semua makhluk hidup, membutuhkan energi. Sekarang kalian perhatikan gambar. Nah, setelah kalian perhatikan gambar tersebut, kalian isi kolom di bawahnya. Matahari memiliki peran yang besar bagi kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, sebelum kalian mengisi kolom, Ibu akan membagi kalian kelompok dalam model pembelajaran Number Head Together. Nah, Ibu akan membagi kalian kelompok dengan 5 kelompok. Yang pertama, kelompok merah, kuning, hijau, ungu, dan biru. Nah, kalian pasang dengan nomor masing-masing di kepala ya. Nanti Ibu akan memanggil dengan secara acak. Misalkan kelompok merah dengan nomor 3. Berarti harus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, sekarang kalian isi di lembar yang Ibu kasih dengan cepat ya anak-anak, kalian isi di kolom tersebut. Nanti Ibu akan memanggil, kalian harus bisa menjawabnya. Ibu akan beri waktu kalian 5 menit untuk menjawab soal. Ya. Sudah? Ya. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan di kelompok biru. Di kelompok biru dengan nomor 3. Ya, dengarkan ya. Si Revan, ya, dengarkan Ibu ya, Nak. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Apa? Ya, gambar tersebut menceritakan aktivitas manusia di bawah sinar matahari. Ada yang menjemur pakaian, berolahraga, terus yang berjemur, ada baju yang dijemur. Ya, kalian bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, Ibu akan memanggil dengan kelompok biru dengan nomor 1. Ya, tolong didengarkan ya. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Nah, sekarang sebutkan, apa sih manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Minimal 3. Ya. Apa saja? Ya, 1 untuk kesehatan tulang, 2 fotosintesis tumbuhan hijau, dan 3 mengeringkan benda-benda, contohnya baju yang Ibu jemur. Ya. Nah, yang nomor 3, Ibu akan memanggil dengan kelompok kuning dengan nomor 4. Ya, tolong dengarkan pertanyaan dari Ibu. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah,
Sebutkan apa sih manfaat matahari bagi kehidupan? Apa? Si Fani. Ya, Fani. Apa aja nak? Ya, yang pertama membantu proses pembuatan ikan asin. Dan yang kedua membantu pembuatan garam. Dan yang ketiga sebagai sumber energi listrik. Nah, untuk mengeringkan ikan asin itu membutuhkan sinar matahari. Kalau sinar mataharinya mendung, ketutup awan, itu sangat lama untuk mengeringkan ikan asin dan garam pun tidak kering ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Kalian bawa dengan benda-benda yang Ibu sebutkan kemarin. Ya, tisu, 2 tisu, kertas, dan sapu tangan. Nah, cara prakteknya, yang pertama kalian basahi dua tisu kalian basahi, dan 2 kertas kalian basahi, dan sapu tangan kalian basahi. Lalu kalian jemur. Yang pertama kalian jemur di tempat yang teduh dan di tempat di bawah sinar matahari. 1 tisu, 1 kertas, 1 sapu tangan. Nah, kalian akan mengamati apa yang terjadi setelah 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Ketika tisu kalian jemur di sinar matahari selama 15 menit, apa yang terjadi kalian tulis di kolom yang ada di bawahnya. Iya, ngerti ya? Sekarang kita lakukan ya anak-anak. Nah, setelah itu kita akan berlatih membaca ya. Kita akan membaca bersama-sama ya, kisah Ali si biji enek. Ya, kita baca bersama-sama. Kalian simak ya. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakan. Saat sinar matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di daun, akar, batang, dan butiran biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang kalian isi kolom di bawah dengan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Nah, yang pertama itu ada 6. Tolong kalian isi di kolomnya. Nanti Ibu akan menanyakan secara acak kembali. Ya, Ibu akan menanyakan dengan kelompok merah dengan nomor 1. Apa sih manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup? Menghangatkan bumi. Ya, 1 menghangatkan bumi, 2 menjemur pakaian, 3 membantu pertumbuhan tanaman, 4 berjemur meningkatkan imun tubuh, dan yang kelima mengeringkan padi, dan yang terakhir menyinari bumi. Ya. Nah, Ibu perhatikan Ibu, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amatilah gambar berikut. Ada gambar seseorang sedang membakar jagung. Nah, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi sih jika terjadi permintaan jagung terlalu tinggi? Iya, jika permintaan jagung terlalu tinggi, maka harga jagung akan meningkat.
Nah, apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut dapat terpenuhi? Kita harus melakukan permintaan terpenuhi, salah satunya adalah dengan memperbanyak pasokan. Ya, kita harus memperbanyak pasokan menanam jagung dengan hasil yang melimpah. Ya. Nah, yang selanjutnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa saja sih? Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena apa? Karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk diperbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Matahari, di mana-mana kita bisa dengan gratis menikmati sinar matahari. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk kita juga berdaya, untuk kita jaga keberadaannya. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, apa saja sih? Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Nah, karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Ya, sumber daya alam minyak bumi. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan pembaharuan ulang, kita harus mengirit, kita harus berhemat. Ya. Nah, Ibu akan menanyakan kepada kalian, sumber daya alam apa yang tidak bisa diperbaharui? Nah, kalian yang menyimak akan mengerti. Nah, coba Fani sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa saja? Tumbuhan, hewan, dan air. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Apa, Farid? Oh iya, Farid sakit. Si Ridwan. Ya, apa saja nak? Yang tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi, emas, dan besi. Nah, dan akhirnya kita selesai. Kita akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Nah, apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Tentang sinar matahari. Ya, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Kita akan menyimpulkan pelajaran apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang matahari. Nah, yang tidak kalian amati tadi apa? Ibu ini sedang mengapa? Ya, ibu sedang di jawaban tersebut ibu sedang menjemur pakaian. Ada adiknya yang dijemur dan ada kakaknya yang sedang berolahraga. Nah, yang selanjutnya menanam jagung. Apa saja sih manfaat matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk pusat pikiran? Yaitu menghangatkan bumi, menjemur pakaian, mengeringkan pakaian, membantu pertumbuhan tanaman, berjemur meningkatkan imun tubuh, mengeringkan padi, menyinari bumi. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa saja ayo? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan, air. Nah, yang tidak dapat diperbaharui apa saja? Yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, gas. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Apabila ada salah, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.